Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali berjumpa dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau tetap bersuka cita, kita tetap mau semangat untuk memulai peribadahan kita. Mari sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kembali pagi hari ini. Kami boleh kembali beribadah Tuhan, meski secara online. Tuhan yang boleh mengurapi, biar kiranya Roh Kudus-Mu hadir. Kami mau sungguh-sungguh memuji menyembah nama Tuhan. Terlebih nanti firman yang akan disampaikan Tuhan yang juga boleh urapi hamba-Mu mulai saat ini Bapak. Biar kiranya dimanapun kami berada pada pagi hari ini, Tuhan yang boleh mengirim Roh Kudus-Mu Bapak. Karena kami siap memulai peribadahan kami untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Mari pagi hari ini kita mau angkat pujian kita di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan. Kami mau percaya pada karya-karya-Mu yang terbaik dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan di hadapan tahta-Mu aku berserah Tuhan. Aku berserah penuh dengan
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan urapi setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian kita. Kasih yang begitu besar, terima kasih Tuhan. Mari saudara yang di rumah, boleh tepuk tangan memuji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau kuat di dalam Engkau, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang begitu besar, punya Allah yang begitu baik. Kami percaya Yesus. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, amin Tuhan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini. Katakan saudara, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup. Sekali lagi katakan saudara, kami nggak mau berhenti Tuhan, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Haleluya, haleluya, haleluya saudara. Haleluya. Percaya Allah kita begitu besar, Allah kita begitu ajaib saudara. Jangan lemah, mari kita mau teruskan pujian kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Percaya saudara, ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Mari katakan saudara. Amin Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, dengan percaya saudara, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, dia
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Kembali diingatkan untuk jangan lupa memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Persembahan bisa dikirimkan melalui transfer ke rekening gereja yang telah diberikan oleh Pendeta Muda Elizabeth Fani. Dan juga untuk minggu depan kita masih harus beribadah online dari rumah Bapak Ibu Saudara ya. Dan minggu depan itu adalah minggu pertama, jadi ada perjamuan kudus. Mari kita siapkan dari rumah sebelum mengikuti ibadah. Ya, rotinya bisa menggunakan roti tawar atau mungkin bisa juga biskuit, dan anggurnya bisa menggunakan teh atau air putih atau bisa juga sirup Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan terbaik untuk menerima perjamuan kudus di ibadah minggu depan. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau kembali tabur benih firman Tuhan. Mari angkat pujian kita dengan hati yang sungguh. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka Tuhan. Kami mau percaya terus waktumu yang terbaik Bapa dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Ada waktu untuk berduka, ada waktu bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata.
ada kekuatan yang baru dalam Engkau. Biar kiranya Tuhan, kalau kembali sebentar, kamu dikuatkan oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, biar apa ini perkatakannya dari ujung kepala hingga ujung kaki itu berasal daripada Tuhan, boleh memberkati, menguatkan setiap kami, setiap jemaat-Mu yang ada di rumah pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau siap sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kembali dilayani oleh saya harapkan segala firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kita boleh terima dan responi dengan baik. Karena kita tahu itu pasti pesan dan maksud Tuhan untuk setiap kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mau bicara firman Tuhan. Sebelumnya saya mau buka dengan tentu di masa-masa ini saudara ya, satu hal yang paling kita rindukan adalah kita ingin keluar pastinya ya. Ada yang masih mungkin mau bekerja, anak-anak yang biasanya malas sekolah sekarang jadi pengen sekolah gitu ya. Dan yang paling hal yang pastinya kita inginkan itu salah satunya adalah traveling, ya nggak saudara? Saya juga ingin banget traveling. Di Instagram saya lihat gambar-gambar tempat wisata yang kita belum bisa kunjungi hari-hari ini gitu ya. Nah, yang namanya kalau traveling Bapak Ibu, tentu kita sudah siapkan kemana kita akan pergi. Tentunya ya, anak-anak liburan sekolah, kita kemana nih mah liburan? Pasti kita nanya, kemana liburan? Meskipun mungkin tenang papa mama punya tempat, tapi pasti anak-anak akan menanya kemana tujuan kita akan pergi gitu ya. Nah, kita akan persiapkan dengan baik, terlebih untuk tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungin. Misalkan kita mau keluar kota, kita ke kota yang belum kita pernah kita kunjungi, kita ke provinsi atau pulau yang belum pernah kita kunjungi, negara yang belum pernah kita kunjungi gitu. Saya masih ingat jelas gitu ya, saat saya pergi ke Korea sama cici saya itu ya, saya sudah nabung bertahun-tahun gitu, maka kami persiapkan itu semua dengan baik. Sampai mau pergi ke wisata mana, hari ini kemana, naik kereta apa, keluarnya di exit berapa, semua kita catat gitu ya. Nah, kita umumnya traveling akan seperti itu. Kita akan persiapkan dengan baik tujuan kita kemana gitu ya. Tapi di dunia ini ada juga loh Bapak Ibu, orang-orang yang berwisata itu tanpa tujuan. Biasanya seperti travel backpacking gitu ya. Pokoknya saya pergi ke sana, di sana saya mau kemana ya jalan aja. Nanti jalan ke sini ketemu tempat makan salah satu kita cobain, enak-enak cobain aja. Ntar tiba-tiba ada wisata ini, ya cobain aja. Ada Bapak Ibu Saudara ya, orang-orang seperti itu yang travelingnya itu tidak punya tujuan gitu ya, karena mereka mungkin mau menikmati gitu. Nah, seperti halnya traveling tadi, di zaman sekarang tentu Anda tahu bedanya yang namanya taksi ya, Bluebird, apalagi tuh ya, yang putih saya lupa namanya, yang Bluebird, atau dengan kendaraan online seperti Grab atau Gokar gitu ya. Anda tahu bedanya di mana ya? Kalau taksi, Anda masuk dulu gitu ya, masuk aja dulu pokoknya. Driver pasti senang ketika kita masuk gitu ya. Lalu argo jalan, lalu biasanya baru ditanya mau kemana gitu ya. Misalkan kita bilang, udah Pak jalan dulu aja, pasti dia akan jalan saudara. Tapi yang namanya transportasi online seperti Gojek, GrabCar atau GrabRide gitu ya, pasti saat kita mau pesen, kita nggak bisa langsung naik aja, bahkan kita nggak tahu drivernya siapa. Kenapa? Karena kita harus masukin dulu tujuannya ya. Kita harus masukin dulu tujuannya, harganya muncul, kita book, baru muncullah drivernya di mana, nanti kita ketemu, baru kita boleh naik, baru kita boleh masuk ke dalam mobilnya. Nah, saudara, semakin lama dunia ini membuat kita semakin kita harus tahu tujuan kita kemana, gitu ya. Baru kita bisa jalan, baru kita boleh bergerak, gitu. Kita nggak bisa seperti yang traveler tadi, ya jalan aja dulu, gitu. Karena makin lama ya Anda tahu sendiri, sekarang taksi aja sudah seperti taksi online, kita sudah harus masukkan dulu tujuannya kemana, gitu ya. Jadi pasti semua orang setuju bahwa hidup itu tidak bisa asal jalan ya. Setelah anak-anak lulus SD, setelah lulus SMP, sudah harus jelas mau masuk SMA yang mana. Nggak bisa bilang, jalan aja, ikutin aja gitu. Nggak mungkin, karena nggak akan ada hasilnya jika begitu ya. Harus ada tujuannya dulu. Tentu Anda juga setuju bahwa hidup itu juga bukan seperti film, Bapak Ibu ya. Saya masih ingat jelas ya fenomena film Avengers yang terakhir gitu ya. Sampai orang-orang yang nonton itu tidak boleh spoiler karena katanya endingnya itu sungguh unpredictable, tidak terduga gitu ya. Nah, hidup itu bukan seperti film, Bapak Ibu. Hidup tuh endingnya bukan unpredictable. Hidup itu endingnya bukannya tidak terduga ya. Tapi yang namanya ending, akhir
tujuan destinasi kita itu sangat predictable, artinya sangat terduga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita yang pilih. Kita mau berakhir di mana itu kita yang pilih. Jadi itu bukan tidak terduga. Terus Anda kaget tiba-tiba, kok saya berakhir di sini? Enggak. Itu karena pilihan kita sehari ini, maka kita sudah tahu karena pilihan kita hari ini A, kita akan berakhir di A, gitu ya. Nah, kita semua juga tahu bahwa hidup itu bukan unknown ending. Artinya bukan akhir yang tidak diketahui. Kayak film Frozen, Into the Unknown, gitu ya. Bukan. Hidup itu tapi saya beri judul adalah well-known ending. Artinya adalah ending yang kita semua sudah sangat tahu, saudara. Ya, tentu orang percaya semua sudah mengerti. Baik yang sekolah minggu, baik yang youth, maupun Bapak Ibu. Ending kita semua ada di kekekalan. Ya. Tapi apakah kekekalannya itu ada di surga atau kekekalannya itu ada di neraka? Ada dua pilihan, ada dua destinasi dan dua akhir, Bapak Ibu. Semuanya itu sudah kita ketahui karena kita yang menentukan sekarang, saudara. Ya. Lalu di manakah harusnya kita berada di ending? Coba kita buka ayatnya. Minggu ini saya nggak berikan ayatnya di layar, Bapak Ibu. Biar kita semua berlatih membuka Alkitab. Saya aja yang harusnya memang setiap hari buka Alkitab asli seperti ini, semenjak work from home saya buka Alkitabnya di handphone. Nah, saya takutnya mungkin Bapak Ibu yang jarang buka Alkitab, tambah lagi kita nggak bergereja, makin jarang lah, mungkin makin nggak pernah lah kita buka Alkitab, Bapak Ibu ya. Kita buka dulu Alkitabnya kita di Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, baik yang di gadget elektronik ataupun Alkitab asli Anda. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, di manakah ending akhir hidup kita? Di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Seharusnya destinasi ending kita itu di mana Tuhan berada. Bukan berarti Tuhan juga mungkin bisa berada di neraka, tapi yang namanya kediaman Tuhan itu adanya di sorga. Dan itulah di mana ending kita harusnya, akhir hidup kita ada di mana? Harusnya ada di sorga, Bapak Ibu. Ya, saudara, saya pernah khotbah, saya ingat banget ibadah pagi tanggal 16 Februari 2020, ya sekitar 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu gitu ya. Kalau mungkin Anda masih ingat, apa khotbah saya di 16 Februari 2020, Bapak Ibu? Saudara, ada cara gampang menyadari kasih setia Tuhan. Cara gampangnya gini, saya kasih pertanyaan saudara. Siapa yang kalau 5 detik lagi Anda dipanggil Tuhan nih, ya? Siapa banget tuh, buset, gue belum siap nih. Tabungan gue sedikit, belum di rumah, belum. Andaikan saudara ya, kan juga waktu kita nggak ada yang tahu. Jangan 5 detik udah habis atau 5 detik mati dah, ya. 5 menit dah, ya. Siapa yang kalau 5 menit lagi dipanggil Tuhan nih, tuh mati, jantung berdetuk, gitu ya. Siapa yang yakin 100% Anda dengan kondisi Anda sekarang, dengan kondisi kerohanian Anda sekarang masuk surga? Wah, luar biasa, saya nggak ada di sana, takut semua sama Bapak Gembala ya. Saya kok nggak yakin, 1-2 orang doang nih. Tadi cuma segini doang, setengah aja jadi 50%. Nah, Bapak Ibu, di khotbah saya pernah menanyakan gitu ya, jika 5 menit lagi kita dipanggil Tuhan, siapakah yang yakin saat kita mati, kita ada di mana tempat Tuhan itu berada, di sorga. Dan saya ingat banget waktu itu yang mengangkat tangan mungkin hanya 2 atau 3 orang, saudara. Sedangkan jemaat yang hadir kan sekitar 50-60 gitu ya. Nah, bukan berarti saya jahat saudara ya. Saat 3 orang yakin mengangkat tangan, mereka pasti akan masuk sorga. Lalu sisanya anggap aja 50 orang tidak menjawab. Karena saya ingat waktu itu tidak ada yang mengangkat tangan, gitu ya. Pilihan cuma 2, saudara, surga dan neraka. Berarti saat kita tidak mengangkat tangan, otomatis 50 orang itu kemana, saudara? Ke neraka pastinya ya. Kalau Anda tidak yakin Anda tidak masuk surga, tidak ada yang namanya area abu-abu. Berarti kita meyakini bahwa pada tanggal 16 Februari, kalau kita mati 5 menit lagi, kita akan masuk dalam neraka. Nah, saya mau tanya bagaimana dengan status ending Anda di 31 Mei 2020 gitu ya. Saya yakin kalau saya tanyakan Anda mau masuk neraka, saya jamin 100% kita pasti menolak mentah-mentah yang namanya masuk neraka. Nah, apakah di tanggal 31 Mei 2020 pada jam ini ya,
status ending Anda, status akhir hidup Anda nanti masih sama dengan 16 Februari 2020, Bapak Ibu? Jika saya ulang pertanyaan yang sama, jika dalam 5 menit lagi kita dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, di manakah kita akan berakhir? Di manakah kita akan berada? Apakah jawabannya sama dengan 16 Februari? Nah, saya rasa tidak perlu seorang dokter, seorang profesor, pendeta besar, hamba Tuhan yang luar biasa untuk mengetahui di mana kita akan berakhir hidup kita. Kita sendiri pun melihat hidup kita sendiri, saya yakin 100% kita bisa menilai di mana kita berakhir, saudara. Ya. Pertanyaan selanjutnya, saudara, jika memang jawabannya masih sama dengan 16 Februari, kenapa bisa sama, saudara? Ya. Jika endingnya itu tragis, jika endingnya itu adalah maut, kekekalan dalam neraka, kenapa bisa sama? Dan kenapa kita mau menjadi sama, saudara? Ya, kita menolak hidup kekal dalam maut, kita menolak hidup kekal dalam penderitaan neraka, gitu ya. Tapi sungguh aneh bahwa jawaban kita hari ini di 31 Mei itu masih sama seperti 4 bulan yang lalu, saudara. Ya. Saudara, mungkin ibu-ibu, mama, atau anak-anak cewek pasti tahu sekarang tuh lagi ada drama Korea yang terkenal banget, Bapak Ibu. Ya, judulnya itu World of Married, dunia pernikahan, saudara. Wah, itu lagi heboh banget di kalangan online. Dan saya yakin sudah muncul di Trans TV kayaknya. Ya, saya nonton sampai berbulan-bulan di Trans TV, dikebut langsung 2 minggu selesai, Bapak Ibu. Ya, nah itu bukan drama unyu-unyuan, saudara. Ya. Bukan drama yang romantis-romantis gitu. Itu drama berbicara tentang pengkhianatan seorang suami kepada istrinya gitu ya. Dia bertemu dengan wanita idaman lain lalu menikah. Pokoknya begitu kelam, begitu gelap drama itu, begitu memakan energi, nguras perasaan nontonnya, saudara, tambah lagi nguras kuota gitu ya. Tapi kenapa sih sangat laku? Padahal tadi alasan kita nonton sebuah film, menikmati sebuah drama itu karena udah stres akan hidup, lalu kita nonton itu kita jadi terhibur. Ini tuh ya, nonton drama ini kita jadi stres, saudara, gitu ya. Tapi kenapa orang tetap mau nonton? Kenapa saya tetap mau nonton gitu ya? Karena saya bisa bilang saat itu saya belum tahu endingnya apa, saudara. Saya tidak tahu akhir drama itu apa. Karena saya tipe orang nonton drama itu adalah yang saya tungguin bener-bener tayang di Korea hari itu, besoknya saya nonton gitu. Ada orang yang nonton tunggu sampai habis dulu, gue mau lihat endingnya happy ending apa enggak baru gue tonton. Saya bukan tipe itu gitu ya. Saya belum tahu endingnya, jadi saya terus nonton, saudara, meskipun tadi nguras perasaan, nguras tenaga gitu ya. Sekarang sudah selesai. Sekarang saya sudah tahu endingnya, saudara. Saat orang tanya gimana endingnya gitu ya, saya bilang sih endingnya cukup bagus ya untuk dari segi drama, tapi tidak memuaskan. Hasrat saya harusnya tuh istri itu balas dendam kepada suaminya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang nanya endingnya happy ending nggak, ya happy aja sih gitu, tapi nggak yang happy ending banget. Pasti orang kan udah deh gue nggak sanggup nonton deh, gue malas nonton gitu. Nah, saudara, jika Anda tidak tahu ending hidup Anda, saya rasa masih mungkin kalau kita ini menjadi pribadi yang masih sama jeleknya, masih sama bobroknya, masih sama jahatnya, karena kita nggak tahu endingnya gitu ya. Tapi berbeda dengan kita orang percaya bahwa kita sudah tahu di mana kita akan berakhir, saudara. Tadi saya bilang cuma ada 2 pilihannya, surga atau neraka gitu ya. Tapi kita tidak berusaha untuk berubah saat kita masih punya kesempatan. Padahal kan kita sudah tahu endingnya, saudara. Itu tentu sebuah hal yang aneh gitu ya. Saat kita sudah tahu di mana akhir cerita hidup kita, di mana kita akan berakhir, saudara, kita berarti kan punya kesempatan untuk kita mengubah. Entah itu langkah awalnya, baik di tengah-tengahnya, atau bahkan momen sebelum itu berakhir, kita masih sempat berubah, saudara. Tapi saya seperti perumpamaan saya tadi gitu ya. Ending kita masih sama seperti 16 Februari. Dan ending itu bukanlah ending yang kita mau gitu. Tapi kenapa kita masih sama, saudara, saat kita sudah tahu endingnya di mana? Saya pun sering bicara sama diri saya sendiri gitu ya. Kayak, jika saya masih menjadi orang yang pribadi yang sama, saya kesel sama diri saya sendiri gitu ya. Kenapa saya menyakiti hati Tuhan? Kenapa saya masih nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu ya. Terus saya bicara, kalau terus begini, lu tahu di mana lu akan berakhir gitu ya. Kalau kamu tahu ini salah, kamu tahu ini menyakiti hati Tuhan, kamu tahu ini menyakiti hati orang lain gitu ya.
terus kenapa kamu tetap lakukan gitu. Saya sering bicara gitu, saudara. Terus saya bicara lagi, Vol, mau sampai kapan begini terus? Mau sampai kapan begini terus ya? Berdosa, lalu minta ampun, saya berdosa lagi. Mau sampai kapan, Vol? Saya sering ngomong sama diri saya begitu. Nah, setelah saya ngomong sama diri saya begitu, harusnya kan saya bertobat, saudara ya. Harusnya saya setelah minta ampun sama Tuhan, saya berubah gitu. Dan saya bisa katakan gak perlu waktu yang lama setelah saya bicara seperti itu. Setelah saya keluar dari kubangan dosa, tanda kutip gitu ya, saya bisa langsung masuk lagi ke kubangan yang sama, saudara, gitu ya. Saya saat baru minta ampun sama Tuhan, bisa mungkin di hari yang sama, beberapa jam kemudian, atau mungkin di minggu yang sama, saya jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Jadi kadang-kadang saya mikir, ya tadi, mau sampai kapan ya Vol begini terus? Kalau saya terus lanjutkan kayak hidup saya seperti itu, saya sudah tahu di mana saya akan berakhir. Mau saya melayani Tuhan, mau saya baca Alkitab, mau saya baik sama orang lain gitu. Saya tahu hidup saya ada yang salah gitu kan. Dan begitu terus saja alirnya, saudara ya. Mungkin Anda juga merasakan hal yang sama. Kita melakukan dosa, kita berdoa minta ampun, kita berdosa lagi, kita doa lagi, kita dosa lagi. Jadi do. Dosa, doa, dosa, doa, dosa, doa gitu ya. Mending, meskipun ini tidak dibenarkan, mending dosanya baru, saudara. Dosanya jenis baru, keluaran terbaru. Kadang-kadang mau dari 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dosanya masih itu aja gitu. Di saat kita udah tahu itu salah, dan itu membawa kita ke suatu tempat yang tadi endingnya yang kita nggak mau. Saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berjuang dengan dosa dan kedagingan. Tidak ada satupun, saudara ya. Baik yang tua, meskipun Anda sudah punya pengalaman, mungkin Anda sudah mengalami pahitnya kehidupan ya, Anda tahu bayar harga dosa itu tidak enak dan mahal, tapi Anda pun masih berjuang. Sama dengan yang muda, mungkin belum pernah mengalami pahitnya kita mengalami dosa, kita punya kelemahan dan kedagingan, itu mungkin kita belum alami. Tapi yang bukan berarti yang tua itu sudah tidak berjuang. Sama, tua dan muda masih sama-sama berjuang. Mau pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan dengan jemaat yang mungkin hanya hadir gitu ya, kita masih sama-sama berjuang, saudara. Saya, meskipun saya sudah pelayan apapun, meskipun saya gembala, ada hamba-hamba Tuhan di luar sana, kita masih berjuang dengan dosa dan kedagingan. Mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda sederhana, pas-pasan, apapun kondisi ekonomi kita semua berjuang dengan dosa dan kedagingan. Selama kita masih hidup, ya, nggak cuma masalah yang masih ada. Seperti kata Bu Fani, masalah itu baru berhenti saat ada di Balikpapan, ya, bukan di Balikpapan nama daerah, saudara, di Peti Mati, ya. Sebelum kita masuk ke dalam peti mati pun, kita pun masih berjuang dengan kedagingan dan dosa, gitu ya. Jadi kita akan terus berjuang sampai kita dipanggil Tuhan. Ingat, saudara, tidak hanya kita punya Tuhan yang sama, kita punya iblis yang sama, saudara. Tidak hanya Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja, seperti lagunya Don Moon, He never sleeps, ya. Tuhan tidak pernah tertidur. Iblis pun tidak pernah berhenti bekerja. Iblis pun tidak pernah berhenti untuk mencari mangsa-mangsanya, saudara, gitu ya. Biar pagi hari ini Anda ketahui beberapa hal, saudara ya. Saya ingin bagikan bagaimana supaya well-known ending kita yang sudah kita ketahui, jangan sampai, saya nggak tahu jadwal khotbah saya lagi kapan, semoga masih lama nih, saudara ya. Ntar sampai Desember 2020 saya tanya apakah posisi ending Anda masih sama. Kalau masih sama, sedih sekali gitu, saudara ya. Ketahui beberapa hal ini, saudara, pagi hari ini. Yang pertama adalah, ini mungkin Anda sudah sering dengar, cuman ya saya pernah bilang gitu ya, entah kenapa gereja di timur, artinya nih negara-negara timur, sama gereja di negara-negara barat itu seperti agak berbeda gitu pengajarannya. Yang pertama, saudara, Tuhan itu mengampuni, saudara. Jangan samakan kasih setia Tuhan, jangan samakan kesabaran Tuhan dengan manusia, saudara ya. Jangan samakan pengampunan Tuhan dengan pengampunan manusia. Levelnya bukan beda tipis, saudara. Levelnya beda jauh, sangat-sangat jauh gitu ya. Levelnya bukan kalau manusia mengampuni 7 kali, ya Tuhan mengampuni 10 kali.
Saat Tuhan bilang dia panjang sabar, itu nggak cuma sekedar panjang, saudara. Panjangnya tuh, ya itulah, melewati segala pikiran kita, gitu ya. Coba kita buka ayatnya. Kita buka Efesus pasal yang ketiga. Kita buka Efesus pasal yang ketiga. Mari kita mau baca ayat 16 sampai yang ke-19. Efesus 3 ayat 16 sampai 19 saya bacakan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Kristus, saudara. Tadi ayatnya bilang melampaui segala pengetahuan. Jadi bedanya bukan beda tipis, saudara. Bedanya beda jauh. Ini menjadi penghiburan terbesar buat kita, saudara. Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang tidak mempunyai dosa, gitu ya. Ketahuilah ini penghiburan terbesar bahwa kasih setia Tuhan itu melebihi dosa kita. Kasih setia Tuhan itu melebihi kejahatan kita. Kasih setia Tuhan itu melebihi kurang ajarnya kita, saudara, kadang-kadang sama Tuhan, gitu ya. Dia itu spesialis pengampun, saudara, ya. Jadi jangan suka merasa saat Anda melakukan dosa, lalu Anda merasa, gue tuh gak layak, makanya gue gak ke gereja, gitu ya. Gue gak melayani, gue tuh masih banyak dosa, gitu ya. Tuhan pasti ngerasa jijik ngeliat hidup gue. Lu kayak, aduh, ini siapa sih? Ini hadirat Tuhan kudus. No, saudara ya. Dia itu spesialis pengampun. Saudara, kalau Anda suka nonton di YouTube atau mungkin di Instagram ya, banyak banget video yang mungkin orang tua bakal mikir, ini video kayak gini kenapa bisa laku gitu ya. Saya sering banget nonton karena itu menjadi eye satisfaction gitu, saudara. Video adalah video yang mengeluarkan komedo, video yang mengeluarkan jerawat-jerawat, saudara. Mungkin saudara pernah lihat, mohon maaf ya saudara ya, tapi itu tersedia banyak banget di YouTube, saudara. Dan Anda tahu nggak, video-video benar-benar yang di zoom, ini kulitnya orang ya, ada mungkin, dan jerawatnya bukan jerawat kecil-kecil mungkin kayak di muka kita, saudara. Jerawatnya jerawat batu yang gede banget, saudara. Komedonya ya hitam-hitam. Itu ya sampai nge-zoom banget, sampai entar dikeluarin ya sama orangnya, saudara. Itu video menjijikan, saudara. Tapi kalau Anda nonton di YouTube, itu viewersnya bisa sampai 10 juta, saudara. Sampai 10 juta orang nontonin begitu doang. Dan saya pun termasuk salah satu penonton ini. Saya nggak tahu kenapa itu memuaskan mata melihatnya, gitu ya. Itu jijik, tapi entah kenapa laku, gitu ya. Kalau Anda ketahui memang ada spesialis-spesialis seperti dokter kulit atau mungkin ahli-ahli kecantikan yang menangani hal-hal seperti itu, saudara ya. Kayak jerawat-jerawat batu yang sudah besar, mungkin bisul yang Anda nggak bisa tangani sendiri di rumah, itu kan harus dibawa ke yang ahlinya. Gimana caranya itu menghilangkan itu dengan cara yang sehat. Nah, itu kadang-kadang direkam. Ya. Seorang dokter spesialis atau seorang ahli kecantikan nggak mungkin saat ada orang datang, tolong dong, ini saya ada bisul, misalnya saya ada jerawat nih gitu. Dia nggak mungkin akan bilang, ih gila kali lu, masa gue yang mencet gitu kan, jijik banget gitu. Nggak mungkin, dia nggak mungkin ngomong gitu, saudara. Kenapa? Karena itu pekerjaan dia, gitu ya. Sampai saya pernah lihat di YouTube ya, di Amerika, memang ada dokter spesialis untuk ngeluarin jerawat-jerawat seperti itu, saudara. Memang kerjaan dia setiap hari kayak gitu. Jadi dia nggak mungkin saat ada orang datang ngebisul mungkin segede jempol, ya, terus dia bilang, ih gila jijik banget, gue nggak mungkin mau urus sendiri gitu. Nggak mungkin, karena itu udah pekerjaannya dia, saudara. Dan dia sendiri nggak jijik gitu ya. Dia hidup dari situ gitu. Nah, justru akan menjadi aneh kalau pasien yang punya mungkin jerawat bisul segede gini, dia nggak bisa pecahin sendiri, terus sakit, saudara. Lalu dia nggak mau ke dokter dengan alasan bilang, ntar pasti dokternya jijik lah sama gue gitu. Ya, luka sampai segede gini jijik lah gitu kan. Yang aneh siapa, saudara? Yang aneh pasiennya gitu ya. Dan memang dokter itu ada untuk menangani luka kulit kita seperti itu gitu ya. Jadi dia nggak akan jijik, kenapa kita yang jijik duluan gitu, saudara. Nah,
Bapa di surga, saudara, mengirim anaknya ke dunia ini itu dengan misi penyelamatan. Ya, Bapa mengirimkan Tuhan Yesus itu untuk misi pengampunan. Karena saudara tahu, tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kita kecuali dengan darah Yesus, saudara. Dan Yesus sudah tahu, Tuhan tuh bukan datang ke dunia tiba-tiba kaget, gila dosa dunia ternyata sebesar ini. Bapak nggak ngomong nih waktu di surga gitu. No, saudara. Nggak ya? Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia sudah tahu bahwa dosa yang dia tanggung itu sangat amat besar. Dosa yang harus dia ampuni itu sangat amat menjijikkan, sangat amat dalam, sangat amat gelap, dan sangat amat jahat, saudara. Ya, termasuk saya dan saudara. Ya, dosa-dosa kita. Gini. Tapi tadi saya bilang, yang perlu Anda tahu, saudara, dia tidak akan jijik dengan kita, saudara. Dia tidak akan membuang kita. Dia tidak akan menolak kita. Kenapa? Dia spesialis pengampunan, saudara. Dan memang itu bagiannya Tuhan. Gak ada yang bisa mengampuni kita kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya dan dia mau melakukannya, saudara. Ya. Justru saat Anda dalam dosa, justru saat Anda ada dalam kelemahan, justru saat Anda dalam kedagingan, itulah saat-saat yang paling penting untuk kita berlari kepada Tuhan. Tapi faktanya apa, saudara? Justru saat dalam kelemahan kita, justru saat dalam dosa, justru saat dalam kedagingan kita berlari semakin jauh dari Tuhan. Tadi, antara satu memang udah tidak peduli sama Tuhan, atau tadi kita merasa tidak layak. Kita merasa Tuhan akan jijik lah sama kita gitu ya. Kita tahu Tuhan mengasihi kita begitu sangat, tapi kok kita balasnya begini. Udah deh nggak layak deh untuk doa, untuk kita mencari Tuhan gitu. Kita malah makin jauh gitu ya. Saudara, tadi saya bilang, mungkin kita merasa kita munafik kalau kita terus berdoa. Kita merasa munafik kalau kita terus melayani Tuhan. Kita merasa munafik kalau kita terus baca Alkitab saat kita tahu hidup kita masih dalam dosa. Saudara, jangan batasi Tuhan, jangan batasi kasih Tuhan dengan otak dan pemikiran kita. Katanya otak kita tuh cuma segenggam, saudara, sekepal tangan. Kasih Tuhan tadi betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Jangan dibatasin cuma dengan otak kita yang segini doang, saudara. Ya, coba kita buka ayatnya di Yesaya 1 ayat yang ke-18. Kita buka Yesaya pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-18. Yesaya 1 ayat 18, firman-Nya, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tentu kita semua sudah tahu ayat ini, bahkan ada lagunya ya. Walau dosaku merah, maka kain kesumba engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Nah, saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni. Tidak ada dosa yang terlalu jahat untuk Tuhan ampuni. Dan tidak ada dosa yang terlalu gelap mungkin untuk Tuhan ampuni, saudara. Loh, Evel jangan ngomong gitu dong. Berarti kalau kayak gitu kita bisa hidup seenaknya dong. Kita hidup dengan kasih setia Tuhan, gitu ya. Saudara, itu tentu akan saya lanjutkan di poin berikutnya. Tapi biar di poin ini Anda sadar dulu nih, ya. Di poin ini Anda kadang-kadang kita suka lupa. Mungkin saking kita kebanyakan makan firman Tuhan yang keras, saudara ya. Jadi kita merasa mungkin kalau kita dinasihatin oleh firman Tuhan, kita merasa dihakimi gitu ya. Iya ya, gue nih hidup tuh gak layak banget deh. Hidup gue tuh begini. Nah, Anda akhirnya cuma itu, dan akhirnya Anda tidak mendekat kepada Tuhan. Anda berlari semakin jauh malah, ya. Tapi biar di poin ini Anda sadar bahwa ada kasih pengampunan Tuhan, ya. Dosa apapun, saudara, gak ada levelnya, tidak ada listnya. Dosa apa nih, daftar, oh Tuhan hanya bisa mengampuni dosa ini. Tuhan hanya mengampuni orang yang berdosanya itu segini. Nggak ada, saudara. Kalau dia sudah tebus, dia tebus semuanya, termasuk saya dan saudara. Termasuk dosa yang masih kita lakukan sampai hari ini, saudara. Mungkin kita rencanakan masih terus lakukan sampai hari-hari ke depan. Tuhan bisa mengampuni. Dan bahkan Tuhan sudah mengampuni, saudara. Meski mungkin seperti saya. Habis dosa, doa, minta ampun. Lalu saya berdosa lagi. Saya berdoa minta ampun lagi. Saya berdosa lagi. Terus saya berputar di lingkaran itu, saudara.
Meski mungkin Tuhan belum melihat ada pertobatan sejati dalam kehidupan kita. Meski sampai hari ini kita masih kurang ajar sama Tuhan. Sampai hari ini kita masih menyakiti hati Tuhan, saudara. Bahkan meski kita belum minta ampun, Tuhan sudah mengampuni, saudara. Itu dahsyatnya kasih setia Tuhan, ya. Suatu teori yang mungkin belum bisa masuk akal, saudara. Tapi Anda perlu tahu bahwa kasih setia Tuhan itu sampai sedalam itu, ya. Mengapa saya tekankan ini, saudara? Karena saya menyadari bahwa betapa banyak kita, termasuk sidang jemaat Tuhan, betapa kita tidak bergerak mengubah ending yang tadi, saudara. Kita sudah tahu di mana kita akan berakhir, ya. Kita sudah tahu di mana setelah kita koit, kita akan di mana, kita udah tahu. Tapi kita nggak bergerak untuk mengubah itu, gitu ya. Kita stuck di sini, saudara. Kita stuck di titik ini. Kita bahkan merasa tidak layak untuk datang dalam hadirat Tuhan, ya. Kita merasa, ya bukan bagian gue dah setia ibadah di gereja, gue belum sesuci itu, gue belum serohani itu, gitu ya. Jangankan diampuni gitu ya, berdoa minta ampun aja kayaknya kita tuh merasa kita nggak layak gitu. Gue udah nyakitin hati Tuhan berkali-kali gitu ya. Saudara, kita memang kotor, kita memang jijik, kita memang jahat, kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kelemahan dan kedagingan, saudara. Ya, ingat, semua orang berjuang dengan hal yang sama, nggak hanya saudara, nggak hanya saya. Ya, tapi jangan sampai itu menghalangi kita dari kasih setia Tuhan. Jangan sampai itu menjauhkan kita dari kasih setia Tuhan, saudara. Justru itu harusnya membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Jemaat, saat Anda tahu bahwa Anda sudah diampuni, ya, hari ini apapun dosa kita, saya rasa di saat itulah kita punya harapan, di saat itulah kita punya gairah untuk, ya, saya sudah diampunin, saya udah menyakiti hati Tuhan bertahun-tahun. Evel bilang hari ini saya udah diampunin apapun dosa saya, gitu ya. Harus itu membuat pengharapan dan gairah baru. Aku mau berubah, gitu ya. Aku tahu kalau aku lanjutkan ini terus, hidupku akan berakhir di mana, aku tahu. Dan saudara, saya terberkati dengan firman Pendeta Petrus Quick ya. Waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kami sekeluarga nonton ibadah online-nya. Dia bilang, dan saya juga udah bagikan di sekolah minggu di kelas saya gitu ya. Di neraka itu tidak ada kesempatan kedua, saudara. Di neraka itu tidak ada pertobatan. Pertobatan itu ada sebelum kita mati, saudara. Jadi saat kita sudah tahu ending kita di mana, kita masih punya kesempatan, mari kita mau berubah. Kenapa saya pacu Anda untuk berubah? Karena Anda sudah tahu hari ini bahwa Anda sudah diampuni. Jangan bergerak semakin jauh, jangan berlari semakin jauh, ya. Tapi kita harus berlari semakin dekat. Percayalah bahwa Anda sudah diampuni. Saya sudah diampuni, ya. Apapun dosa kita, meskipun kita lakukan terus sampai hari ini, percaya Anda sudah diampuni. Itu poin pertama, saudara. Lalu poin yang kedua, hal kedua yang Anda perlu ketahui. Inilah yang penting, saudara, ya, yang membuat kita tidak berhenti sampai di tahap Tuhan mengampuni kita. Seberapa besar pun kasih setia Tuhan tadi, betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam, saudara, yang saya bilang tadi bukan beda tipis, tapi sangat beda jauh dengan kasihnya manusia. Meskipun sehebat itu kasih setia Tuhan, itu tidak bisa memungkiri apa yang sudah Tuhan tentukan, saudara. Bahwa upah dosa ialah maut. Upah kebenaran adalah kekekalan. Di mana Tuhan berada, kita berada. Itu upah kebenaran, saudara. Itu tidak bisa dirubah dengan kasih setia Tuhan. Sorga itu ada untuk kebenaran. Neraka itu ada karena itu ada dosa, saudara. Ya, pengampunan Tuhan tidak bisa mengubah tatanan sorga untuk disesuaikan dengan kita, saudara. Itu nggak bisa. Itu sudah Tuhan tetapkan dari awal, dan itu akan terus. Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak bisa memungkiri perkataannya, saudara. Dia mengasihi Anda dan saudara, ya, mengasihi saya, mengasihi kita semua, apapun kelemahan dan dosa kita. Tapi pengampunan Tuhan tidak bisa mengubah tatanan sorga, ya. Hanya untuk disesuaikan demi kita, itu tidak bisa, saudara. Kita mau buka ayatnya di Kolose yang 1, Kolose pertama. Kitab Kolose 1, kita mau baca ayat 9 sampai yang ke-14. Saya bacakan Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna,
sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, saat Tuhan Yesus datang ke dunia, tadi saya bilang, itu untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Itu untuk menebus, menyelamatkan saya dan saudara. Penebusannya itu bukan menurunkan sorga, saudara. Ya. Penebusan itu bukan menurunkan sorga supaya kita yang berdosa, yang kotor, yang tidak layak ini bisa masuk ke dalamnya. No, bukan seperti itu, saudara. Ya. Tapi kita yang tidak layak ini, kita yang kotor, kita yang penuh dosa, kita disucikan, saudara. Ya, supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Ini sorga, ini kita. Saat Tuhan datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita, Dia bukan membawa sorga turun ke dunia, saudara, supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Bukan, tapi saat Dia datang ke dunia untuk menebus kita, kita yang di bawah ini dinaikkan, dilayakkan, disucikan, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara. Ya, surga tetap dalam posisinya. Surga tetap dalam integritasnya. Kita yang dipindahkan, saudara. Ya. Tadi ayat 13 berkata bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih, saudara. Bukan kerajaan Allah yang dipindahkan ke dalam gelap, supaya kita nih, anak-anak yang dalam gelap bisa masuk. No. Tapi kita yang dipindahkan dari kegelapan menuju ke terang. Kebenaran Tuhan itu tidak bisa dikompromikan, saudara. Meski kasih setia Tuhan 100% ada untuk setiap kita. Pengampunan Tuhan 100% ada untuk setiap kita. Tapi surga, kebenaran Tuhan tidak bisa dikompromikan. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri untuk kita, saudara. Tapi kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan, saudara, ya. Kita buka ayat yang terakhir, 2 Petrus 3. 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Kita baca ayatnya yang ke-15a. 2 Petrus 3 ke-15a. Semua pasti sudah pernah dengar ayat ini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara, firman tadi bilang bahwa pengampunan Tuhan itu adalah kesempatan kita. Ya, kemurahan Tuhan itu adalah kesempatan kita. Pengampunan Tuhan itu adalah kesempatan kita. Ya, pengampunan Tuhan itu bukan tiket masuk gratis, saudara. Bukan free pass kita bisa langsung masuk surga dengan pengampunan Tuhan. Tapi apa, saudara? Pengampunan Tuhan itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mengubah ending hidup Anda yang tadi. Kalau ending hidup Anda masih sama jawabannya seperti 16 Februari. Pengampunan Tuhan hari ini itu adalah kesempatan untuk kita mengubah akhir hidup kita, saudara. Ya, dan saya rasa sampai saat ini mungkin saya sudah masuk ke dalam kesempatan yang ke 17.533. Begitu banyak kesempatan yang Tuhan kasih, ya. Kesempatan kedua itu hanya untuk orang dunia, saudara. Kesempatan Tuhan saya yakin di hidup kita sudah lebih dari 2, ya. Mungkin jari kita udah gak cukup, saudara. Tadi saya bilang saya udah 17.000 kali terima kesempatan Tuhan. Setiap hari itu adalah kesempatan yang baru. Kita bisa melek, kita bisa hidup lagi hari ini, itu kesempatan yang baru. Ya, Anda melihat saya hari ini dalam khotbah online, itu adalah sebuah kesempatan. Tuhan ingin memberitahu Anda bahwa Anda masih punya kesempatan. Aku mengampuni kamu, kamu masih punya kesempatan hari ini. Gitu, saudara. Ya, puji Tuhan masih ada kesempatan. Jadi mulai hari ini, saudara, Anda renungkan lebih lagi. Jangan cuma sekedar lewat khotbah ini. Khotbah ini udah begitu banyak, saudara. Tipe khotbah ini sudah banyak. Tapi jangan cuma sekedar lewat.
benar-benar kita renungkan, lebih lagi kita pikirkan. Setelah ini mungkin Anda ambil waktu, lalu Anda berpikir. Mungkin Anda sebelum tidur Anda berpikir lebih dalam, lebih sungguh-sungguh. Berapa banyak kesempatan yang sudah Anda sia-siakan? Ya. Berapa banyak hari-hari yang sudah Anda sia-siakan? Bukan untuk menanggapi, meresponi pengampunan Tuhan, tapi untuk menyakiti hati Tuhan lagi. Lalu pertanyaan keduanya adalah, mau sampai kapan kita terus begini, saudara? Ya, mau sampai kapan kita terus muter di lingkaran itu? Dosa, doa, dosa, doa, dosa, doa. Minta ampun, berdosa lagi, minta ampun, berdosa lagi. Mau sampai kapan kita begini terus? Ingat, waktu tidak ada yang tahu, saya sudah bilang tadi bahwa dalam kekalahan tidak ada pertobatan dan tidak ada lagi kesempatan, saudara. Mau sampai kapan kita terus begini? Dan bagaimana jika kesempatan itu tidak ada lagi? Percayalah, selama Anda hidup, Tuhan akan beri kesempatan. 100%, saudara. Mau Anda sudah nggak ke gereja 2 tahun, Anda nggak pernah ke gereja 20 tahun, Anda terus menyakiti hati Tuhan, tapi selama hidup kita masih ada, selama nafas kita masih ada, itu masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah tidak ada kesempatan, bagaimana, saudara? Kita yang mungkin masih belum sungguh-sungguh dalam ketaatan kita, sampai hari ini, ketahuilah Anda sudah diampuni. Saya diampuni saat saya masih belum sungguh-sungguh dalam ketaatan. Itu kesempatan, saudara. Pengampunan Tuhan itu kesempatan. Untuk kita, untuk apa? Nggak hanya diam, lebih sungguh dalam ketaatan. Anda yang masih menggampangkan waktu-waktu persekutuan. Yang penting kan saya ibadah hari Minggu full, ibadah online, gitu ya. Ya doa pagi atau doa malam, bahkan doa makan, atau doa-doa seperti kemarin, doa pencurahan Roh Kudus. Ya, nggak usah ini. Anda masih menggampangkan, ya. Anda masih menggampangkan. Anda sudah diampuni oleh Tuhan. Saya sudah diampuni. Itu kesempatan untuk kita menghargai waktu-waktu persekutuan. Anda para pelayan Tuhan, mungkin selama ini kita menggampangkan pelayanan Tuhan. Yang penting gua tugas, yang penting gua lewat. Kita tidak merawat kehidupan rohani kita, ya. Yang penting jemaat, semangat gitu ya saat dengar pujian gue, musik gue, saat dengar renungan gue, worship atau apapun pelayanan Anda. Yang penting jemaatnya diberkati gitu ya. Anda menggampangkan itu, ketahuilah Anda sudah diampuni Tuhan. Tapi itu kesempatan, saudara, untuk kita boleh lebih lagi melayani Tuhan. Anda yang masih mungkin hidup dalam kenajisan, Anda mungkin yang masih hidup dalam ketidakkudusan, baik dalam apa yang Anda lihat, ya, dalam handphone Anda, dalam hari-hari Anda, ya. Anda yang mungkin masih hidup dalam perzinahan, saudara, ketahuilah hari ini Anda diampuni. Saya diampuni, saudara. Tapi itu adalah kesempatan, saudara. Apapun dosa dan kesalahanmu, ketahuilah bahwa kasih Tuhan lebih besar dari dosamu. Ya, hari-hari apapun, nggak cuma untuk hari ini, hari-hari apapun, kasih Tuhan lebih besar, saudara. Ya, datang kepada Tuhan. Mohon ampun, dia Bapa yang baik, saudara. Meskipun saat kita mohon ampun, kita sakiti dia lagi, dia Bapa yang baik. Tapi bukan berarti kita boleh terus-terusan menyakiti hati Tuhan. Dia sih tetap akan terima, saudara. Dia akan mengampuni kita. Dia bukan Bapa yang jahat, gitu. Dan dia bukan Bapa yang menghakimi kita. Meskipun ingat, saudara, satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang hanya bisa menghakimi itu Tuhan. Dia punya wibawa dan dia punya kekuatan untuk menghakimi kita. Boleh dia, saudara, menghakimi kita. Tapi dia nggak menghakimi kita atas kesalahan yang kita buat. Dan ingat tapi, saudara, pengampunan itu adalah kesempatan. Tuhan tetap akan mempertahankan integritas apa yang sudah Ia ucapkan dan apa yang sudah Ia tentukan. Pengampunannya bukan untuk menurunkan surga bagi setiap kita, tapi untuk menaikkan kita supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Endingnya di mana? Itu tetap ada di tangan Anda. Keputusan ada di tangan Anda. Saya, gereja, tidak bisa memaksa, ya. Keputusan ada di tangan Anda. Puji Tuhan, biar kiranya saudara diberkati melalui firman pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa ada kasih setia Tuhan yang besar, mengingatkan kita supaya kita tidak hidup seperti ini terus, saudara. Kita harus berubah. Kalau Anda tidak berubah hari ini, suatu saat pun Anda harus berubah, ya. Daripada kita sebelum tersakiti dan kita hancur terlebih dahulu, hari ini Tuhan bilang, Tuhan mengampuni kita. Kasih setia Tuhan besar. Itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang terindah, yang mungkin orang di luar sana belum tentu punya, saudara. Tapi kita diberikan. Puji nama Tuhan, mari kita mau bersatu dalam doa sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan pagi hari ini, biar kiranya semua ini adalah isi hati Tuhan yang mungkin Tuhan ingin sampaikan bagi sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Hamba tidak tahu apapun pergumulan dan permasalahan kami hari-hari ini, biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi jawaban dalam kehidupan anak-anakmu GBSON Kebebasan Bapa. Biar kiranya Tuhan di hari pencurahan Roh Kudus ini kami mohon, Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya. Engkau yang mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan. Hati nurani kami berbicara Bapa. Kami yakin itu Roh Kudus saat kami melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Saat kami hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan, kami yakin Roh Kudus itu ada dalam hati kami. Hari ini Tuhan, di hari pencurahan Roh Kudus-Mu, biar kiranya Tuhan maksimalkan kerja Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menggampangkan kemurahan Tuhan. Kami anggap itu sebagai kesempatan untuk kami berubah Bapa. Karena kami tahu dalam kekekalan sudah tidak ada kesempatan kedua lagi. Sudah tidak ada pertobatan. Tapi hari ini saat Engkau masih beri kami kesempatan, kami mau gunakan itu yang terbaik. Bapa, hari-hari ke depan kami tahu kami masih manusia yang lemah. Mungkin kami akan jatuh lagi dalam kelemahan dan dosa. Tapi biar kiranya hari ini kami mau katakan komitmen kami. Kami mau berusaha Tuhan. Kami gak mau kalah begitu saja, kami mau berusaha. Dan saudara ingat, saat kita berusaha bersama Roh Kudus, Tuhan janjikan kemenangan. Tidak mungkin selamanya kita jatuh dalam dosa, tergeletak. Iblis akan mentertawakan kita. No, tidak selamanya Tuhan. Saat Roh Kudus dan kami bekerja sama, kami mau bangun hidup rohani kami yang benar. Suatu saat kami punya hidup kesempurnaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus yang boleh terus mengingatkan kehidupan kami, supaya anak-anak GBSON Kebebasan kami punya ending yang indah. Di mana Tuhan berada, kami berada, yaitu dalam kerajaan sorga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya asal dengar pagi hari ini, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita telah tiba di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya Anda semua telah dijamah oleh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini, melewati puji-pujian, juga melewati kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan pernah letih dan lesu dalam percaya saudara. Ingat, ke depan kita masih harus terus bersemangat. Dan saya percaya Roh Kudus yang telah dicurahkan ribuan tahun yang lalu dan selalu diperbaharui sampai hari ini, Roh Kudus yang akan menguatkan saudara. Karena itu sekali lagi saya ingatkan jemaat, jangan malas berdoa. Jangan malas membaca firman Tuhan. Tekad terus supaya Anda dan keluarga tetap ada dalam anugerah Tuhan. Mari kita akan naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan lambat penuh hikmat sebagai berikut. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan melewati kuasa Roh Kudus. Kami kembali boleh beribadah secara online pagi ini. Dan kami percaya dan selalu percaya bahwa Tuhan telah menjamah hati kami, roh kami, jiwa dan tubuh kami, sehingga kami boleh kembali beroleh kekuatan baru pada pagi hari ini. Kami terus berdoa untuk pemulihan Indonesia. Tuhan tetap bekerja sama dengan gerejamu. Tuhan tetap memakai pemerintahan yang sah Bapak Presiden Jokowi dengan jajaran, supaya COVID-19 pada waktunya juga DBD dibersihkan dari bumi Indonesia. Kami selalu percaya bahwa Tuhan bekerja tepat waktu. Bapa di sorga, biar Tuhan tetap memberi perlindungan atas Indonesia, keamanan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa di sorga,
Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan GBIS tahun kebebasan. Mereka boleh tetap kuat, mereka boleh tetap ada di dalam penghiburan kasih karunia Tuhan. Mereka diberkati dalam kesehatan, mereka diberkati dalam makan minum mereka, mereka diberkati dalam ekonomi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu yang telah dimeterai oleh kuasa Roh Kudus. Jaminan-Mu kuat atas kami. Terima kasih. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan pakai dengan lebih heran, urapan dengan lebih heran, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami hari ke hari di dalam tangan Tuhan. Sertai kami, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan siap dicurahkan atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita kedang kedua tangan kita. Imani dan aminkan, saudara diberkati dan pastikan dimanapun engkau berada menjadi berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani terlebih berkat rohani yang melimpah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan dan penghiburan tanpa batas. Bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, tidak lama lagi, bahkan selama-lamanya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan Bapak Ibu, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Tetap semangat, jaga protokoler kesehatan. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Shalom. Penuhi setiap umat-Mu malam ini Tuhan. Puaskan dengan Roh Kudus, urapi kami dengan bahasa yang baru. Ku perlu Kau, Bapa di sorga. Tuhan, jamah jemaat-Mu malam ini di doa pencurahan Roh Kudus, kami mohon ampun. Urapi Bapa, penuhi mereka yang rindu bahasa yang baru malam ini. Roh Kudus bekerja. Tolong Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Amin. Tuhan berkati semua ya. Tetap semangat. Dadah, sehat, shalom. Mas Yanto sehat ya. Mantap. Aku mau ayam dong.